Di video kali ini, Mamang akan kembali melanjutkan alur cerita dari drama Hunter with a Scalpel yang kini telah masuk ke part 3. Di episode sebelumnya, Jung-hoon mulai menyadari adanya keterkaitan antara kasus pematian berantai yang tengah ia tangani dengan kasus misterius yang pernah terjadi di masa lalu. Di sisi lain, kecurigaan terhadap Se-hyun, sosok yang selama ini ia percayai, kini kian menguat. Ia pun mulai bertanya-tanya dalam hatinya, apakah Se-hyun benar-benar pemburu kebenaran atau justru bagian dari kegelapan yang selama ini mereka kejar. Keesokan harinya, saat Se-hyun terbangun dari tidurnya, ia menemukan pesan dari Jung-hoon. Isi pesannya sederhana namun bermakna. Jung-hoon menyuruhnya untuk memakai jam tangan yang pernah ia berikan. Alasannya agar Se-hyun langsung bisa menghubunginya jika suatu saat hal buruk kembali terjadi seperti malam sebelumnya. Perhatian tulus yang ditunjukkan oleh Jung-hoon secara perlahan mulai menumbuhkan rasa ragu dan takut dalam hati Se-hyun. Apakah semua yang selama ini ia lakukan akan segera terbongkar? Tak lama berselang, Jok-hyun kembali menghubungi Se-hyun. Ia mengingatkan bahwa kesepakatan mereka harus segera diselesaikan. Jika tidak, sesuatu yang jauh lebih buruk bisa saja menimpa So-hyun. Namun Se-hyun tak tinggal diam. Dengan nada mengancam, ia menjawab bahwa dirinya akan menyelesaikan semuanya tanpa harus terus diatur oleh Hyun. Walau terlihat tegar di depan ayahnya, namun dari sorot matanya, ketakutan karena trauma di masa lalu jelas tak bisa ia sembunyikan. Sementara itu di kantor kepolisian, Jung-hoon yang sudah mencurigai adanya perubahan dalam laporan kandungan obat para korban, mulai merasa yakin bahwa Se-hyun telah menyembunyikan sesuatu. Ia pun merasa harus segera mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. 서 과장님이 무언가를 숨기고 있다. Saat ini, Se-hyun sendiri tengah berada di kantor forensik distrik Seoul. Ia meminta bantuan rekannya Junho untuk membawakan daftar sampel hasil analisa silang yang telah selesai. Junho yang merasa permintaan itu penting, tanpa banyak tanya langsung bergegas mengambil laporan tersebut. Begitu Junho pergi, Se-hyun dengan terburu-buru mencari pakaian milik Jungmi, yaitu korban ketiga. Ia lalu menyelipkan serai rambut yang kemungkinan besar itu milik Hongju ke dalam pakaian tersebut. Tujuannya yaitu satu, agar DNA yang ditemukan nanti bisa mengarah kepada Hyungju, sesuai dengan rencana licik yang telah ia dan ayahnya susun bersama. Sementara itu, Yoon Jok-hyun datang ke kantor polisi dengan dalih mengantarkan pakaian petugas yang ia cuci. Namun secara diam-diam, ia juga meletakkan sebuah kotak kardus yang tidak diketahui isinya. Dan seperti biasa, rencana-rencana licik selalu dibalut dengan wajah ramah. Kembali ke Se-hyun. Setelah meletakkan rambut tersebut di baju Jungmi, ia menuju ruangan seniornya, yaitu Jun-young. Tujuannya adalah untuk meminta laporan uji obat dari tubuh Jungmi yang sebelumnya sudah ia minta. Namun jawaban dari Jun-young membuat wajah Se-hyun seketika berubah. Ternyata laporan tersebut sudah diberikan kepada Jung-hoon. Kepanikan mulai merayapi wajahnya. Apalagi Jun-young juga sudah mengetahui bahwa Se-hyun telah mengubah hasil laporan itu. Dengan nada tenang, Jun-young bertanya, "Apa alasanmu melakukan ini?" Merasa terpojok, Se-hyun tetap mencoba untuk bersikap tenang. Ia menyangkal dan mengatakan mungkin hanya terjadi kekeliruan dalam pelaporan. Namun Jung-yeon hanya tersenyum. Ia lalu memberikan bunga sebagai simbol kembalinya Se-hyun ke kantor forensik Seoul. Ia juga menyarankan agar Se-hyun segera menuju Profesor Kim, karena tugasnya di kepolisian Yungcheon sudah dibatalkan. Setelah Jun-young pergi, wajah Se-hyun yang semula tenang kembali terlihat panik. Kini ia sadar bahwa Jung-hoon, sosok yang selalu perhatian padanya, sudah mengetahui sebagian besar kebohongannya. Di sisi lain, Jung-hoon dan Chang Jin terlihat sedang menuju kantor polisi distrik Chonggun.
mereka mencari bantuan dari seorang petugas senior bernama Jinwoo. Tujuannya untuk membuka kembali kasus misterius, yaitu kasus tong biru yang terjadi di pelabuhan Chonggun. Namun Jinwoo menolak, menurutnya kasus itu terlalu beresiko karena banyak rekan sejawatnya yang dikeluarkan akibat salah menuduh pelaku. Namun Jung-hoon tetap bersikeras. Ia menunjukkan foto anak kecil yang ditemukan di tubuh korban ketiga. Foto tersebut berlatar di pelabuhan Chonggun. Ia yakin ada benang merah yang menghubungkan semuanya. Melihat kegigihan Jung-hoon, Jinwoo akhirnya luluh. Ia bersedia membantu dengan satu syarat, Jung-hoon harus membawa bukti yang lebih kuat dari sekedar foto anak kecil itu. 선배, Setelah mendapatkan jawaban tersebut, Jung-hoon pun kembali ke kantor polisi dengan perasaan campur aduk. Ia belum menemukan petunjuk yang benar-benar kuat. Namun belum sempat menghela napas, Suk-woo datang dan mengatakan bahwa ada kiriman kotak kardus. Dan ternyata isinya adalah sebuah playlist. Rasa penasaran memuncak. Mereka pun memutar isi rekaman dari disk tersebut. Ternyata rekaman CCTV itu memperlihatkan Sehhyun sedang menyeret koper besar di gang sempit dan gelap. Semua orang di ruangan itu terkejut, tak terkecuali Jung-hoon. Kecurigaannya terhadap Sehhyun kini semakin menguat. Tanpa membuang waktu, ia meminta timnya untuk mencari tahu lokasi pasti dari rekaman tersebut. Sementara itu, ia memutuskan untuk menemui Sehhyun secara langsung. Namun ternyata saat itu ruangan kerja Sehhyun tengah diperiksa oleh tim audit internal. Ia dituduh melakukan pelanggaran etik karena sengaja mengubah hasil laporan. Tak hanya itu, ibu dari salah satu korban, yaitu Ibu Oh Min-ho, yang mendengar hal ini langsung menampar Sehhyun karena kecewa berat. Di tengah kekacauan itu, Jung-hoon pun muncul. Ia langsung menatap mata Sehhyun, lalu bertanya secara langsung tentang semua yang selama ini disembunyikannya, tentang anak kecil dalam foto, tentang laporan uji kandungan, dan tentang kejadian aneh yang terjadi malam itu. Cerita makin rumit dan ketegangan makin terasa. Setelah mendengar seluruh pertanyaan dari Jung-hoon, Sehhyun mencoba kembali untuk berbohong. Ia berusaha terlihat tenang dan menyampaikan bahwa alasan ia tak pernah memberitahu apapun adalah karena ia tak percaya pada kemampuan Jung-hoon sebagai seorang petugas polisi. Namun Jung-hoon tidak tinggal diam. Ia memperlihatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Sehhyun sedang menyeret koper besar. Meski bukti sudah ditunjukkan, Sehhyun tetap bersikeras mengelak. Ia berkata bahwa dirinya tak merasa berkewajiban untuk menjelaskan apa yang ia lakukan. Pernyataan itu membuat Jung-hoon kecewa. Dengan ekspresi yang penuh rasa tidak percaya, ia berkata, apakah Sehhyun benar-benar tidak bisa berkata jujur kepadanya? Padahal ia adalah orang yang sangat percaya pada semangat Sehhyun untuk mencegah adanya korban lainnya. Jung-hoon merasa bahwa apa yang dilakukan Sehhyun justru menghancurkan kepercayaannya. Namun Sehhyun kembali bersikap dingin. Ia mengatakan bahwa dirinya tak pernah meminta untuk kepercayaan dari Jung-hoon. Setelah itu langsung pergi meninggalkan Jung-hoon begitu saja. Meski terlihat tenang saat bicara, ketika sendirian, air mata Sehhyun akhirnya jatuh juga. Ia mengingat kembali kata-kata Jung-hoon yang mengatakan bahwa ia sudah tidak mempercayainya lagi. 누군지 아시죠? 과장님은 알고 계시지 않습니까? Di tengah keheningan itu, ia mendengar suara yang sangat ia kenali. Itu adalah suara kakaknya, yaitu Gwen-so. 언니요? Tak lama setelah itu, Sehhyun mendapat panggilan dari rumah sakit. Pihak rumah sakit mengabarkan bahwa kondisi ibunya mengalami penurunan. Tanpa pikir panjang, Sehhyun segera bergegas pergi. Ia ingin melihat langsung kondisi sang ibu. Sementara itu, pihak kepolisian distrik Yongchon akhirnya menemukan titik terang. Lokasi saat Sehhyun menyeret koper besar diketahui berada di sekitar rumah Hung. Ketika Jung-hoon dan beberapa seniornya tiba di sana, mereka menemukan rumah dalam kondisi porak-poranda. Banyak sekali noda merah yang mencurigakan ditemukan di berbagai sudut ruangan. Tak hanya itu, Jung-hoon juga menemukan sebuah pisau bedah dengan ukiran huruf SSH di gagangnya. Pisau itu diduga kuat adalah milik Sehhyun. Dugaan semakin menguat karena kemungkinan besar pisau tersebut sengaja diletakkan di sana oleh Yoon Jok-yoon.
Pada saat yang bersamaan, Yoon Jok-hyun terlihat memasuki tempat sewaan milik Sehhyun. Ia membawa sebuah tong berwarna biru ke dalam ruangan. Tidak diketahui apa yang akan ia lakukan dengan benda tersebut. Namun adegan kemudian berpindah kepada Sehhyun yang sedang menemani ibunya di rumah sakit. Dalam momen itu, Sehhyun teringat akan masa lalu saat ibunya memberikan pisau bedah dengan ukiran huruf SSH sebagai hadiah kelulusannya. Ibunya berpesan agar Sehhyun dapat menggunakan pisau tersebut untuk menyelamatkan orang-orang yang terluka. Pesan itu sangat membekas karena sang ibu percaya bahwa Sehhyun adalah pribadi yang baik. Sementara itu, di kantor polisi, Kapten Jong-soo mulai menghubungkan semua bukti yang ada. Ia memutuskan untuk memfokuskan penyelidikan pada Sehhyun. Walaupun semua petunjuk mengarah pada Sehhyun, Jung-hun masih belum sepenuhnya yakin. Ia merasa sebelum ada bukti kuat untuk benar-benar membuktikan Sehhyun sebagai pelaku utama. Tidak lama kemudian, So-yoon, rekan kerja Sehhyun, menghubungi Jung-hun. Ia memberitahukan hasil uji darah di tempat kejadian dan dari pisau bedah yang ditemukan, hasilnya menyatakan bahwa darah tersebut adalah milik Jung. So-yoon pun bertanya, apakah pisau bedah bermotif SSH ditemukan di lokasi kejadian? Karena ia mengetahui bahwa pisau itu memang milik pribadi Sehhyun. Setelah mendengar laporan tersebut, Kapten Jong-soo segera memberi instruksi tegas. Ia memberitahukan seluruh tim, termasuk Jung-hun, untuk segera menangkap Sehhyun sebelum ia menghilang. Saat itu, Sehhyun masih berada di rumah sakit. Ketika sedang bersama ibunya, ia melihat sebuah buku tua terselip di bawah bantal sang ibu. Saat diperiksa, buku itu ternyata adalah miliknya ketika masih kecil. Namun ketika dibuka, di dalamnya terdapat catatan yang ditulis oleh Jok-hyun. Isinya adalah daftar barang-barang yang biasa digunakan oleh Sehhyun untuk meninggalkan noda-noda merah kepada para korban pematenan. Sehhyun menyadari bahwa buku itu sengaja diletakkan oleh Jok-hyun. Ia pun merasa sangat marah dan memutuskan untuk segera mencarinya. Namun ketika hendak menaiki lift, ia melihat beberapa petugas kepolisian datang bersama Jong-hun. Saat itu juga, Sehhyun menyadari bahwa dirinya sudah menjadi seorang tersangka. Ia segera menyelinap dan mencari jalan keluar melalui tangga darurat. Jung-hun yang kebetulan melihatnya langsung mencoba mengejar. Namun karena Sehhyun lebih gesit dan cermat, ia berhasil melarikan diri dan membuat Jung-hun kehilangan jejak. Kini, semua orang akhirnya mengetahui bahwa anak kecil dalam foto lama tersebut adalah Sehhyun. Seiring dengan semakin banyaknya bukti yang kuat ditemukan, yang menunjukkan keterlibatan Sehhyun dalam setiap kejadian yang terjadi sebelumnya, Kapten Jong-soo pun memerintahkan agar Sehhyun ditetapkan sebagai tersangka resmi. Ia juga meminta agar status tersebut segera diumumkan ke publik, dengan tujuan mempermudah pencarian dan penangkapan Sehhyun. Namun, Jung-hun menyampaikan keberatannya. Ia merasa bahwa masih ada kemungkinan bahwa Sehhyun bukanlah satu-satu pelaku utama. Ia mengungkapkan bahwa saat menyelidiki kontainer di pelabuhan Chonggun, ia menemukan 2 jejak sepatu berbeda. Setelah diperiksa, satu di antaranya memang milik Sehhyun. Namun, jejak lainnya diduga kuat milik orang lain. Jung-hun menduga jejak itu adalah milik Yoon Jok-hyun. Sebab ia melihat adanya kemiripan dengan bentuk sandal yang biasa digunakan oleh Yoon Jok-hyun. Setelah itu, Jung-hun juga pernah melihat topi hitam yang dikenakan oleh seseorang yang membuntuti Oh Min-ho. Dan topi itu identik dengan milik Yoon Jok-hyun. Namun Kapten Jong-soo yang mengenal Jok-hyun sebagai sosok baik dan dikenal suka membantu warga, sulit mempercayai dugaan tersebut. Di tengah kebingungan itu, suku anggota tim investigasi menyampaikan bahwa ia menemukan panggilan misterius pada riwayat panggilan milik Sehhyun. Dan setelah dilacak, sinyal panggilan itu berasal dari daerah Yongchon dan juga Chonggun. Informasi itu membuat Kapten Jong-soo semakin ragu dalam mengambil keputusan. Tak lama kemudian, kepala kepolisian Jin Rae datang. Ia langsung memberikan keputusan tegas. Jung-hun diganti dari posisinya sebagai ketua tim investigasi, dan posisinya kini diisi oleh Jin Woo. Alasan penggantian tersebut karena Jung-hun dianggap telah melanggar kode etik. Ia menyembunyikan fakta bahwa Sehhyun pernah memalsukan hasil laporan investigasinya. Sementara di tempat lain, Si-eun terlihat sedang membuang barang-barang milik Sehhyun ke sungai. Namun, ia justru tak membuang jam tangan pemberian Jung-hun kepada Sehhyun. Setelah itu,
Si-eun masuk ke dalam mobil box. Dan di sana terlihat Se-hyun masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Si-eun yang menganggap Se-hyun sebagai kakaknya tampak mencoba mengobati luka di wajah Se-hyun. Tindakan itu membuat Se-hyun perlahan sadar dan menyadari bahwa perlakuan Si-eun sangat mirip dengan dirinya di masa lalu. Se-hyun yang kini terikat mencoba memujuk Si-eun untuk melepaskannya. Namun, karena telah dipengaruhi oleh doktrin yang ditanamkan oleh Jok-yun, Si-eun menolak permintaan itu. Di waktu yang sama, Jin terlihat mendekati Jin-woo dan ia memintanya agar tidak mengumumkan status tersangka Se-hyun ke publik. Ia merasa ada hal yang penting yang masih perlu diselidiki lebih lanjut. Namun, Jin-woo yang sudah mengenal Se-hyun secara pribadi meminta Jung-hoon untuk istirahat dan tidak lagi terlibat dalam penyelidikan ini. Ia menilai bahwa Jung-hoon mulai kehilangan objektivitas dan terlalu terbawa oleh perasaan pribadi. Mendengar pernyataan itu, Jung-hoon hanya terdiam. Namun ketika Jin-woo sedang mengambil seluruh dokumen mengenai Se-hyun, Jung-hoon langsung merebutnya dan pergi meninggalkan ruangan. Setelah berhasil membawa dokumen tersebut, Jung-hoon buru-buru memeriksanya. Ia mencari informasi yang sebelumnya mungkin terlewatkan. Dari catatan riwayat panggilan, ia menemukan bahwa Se-hyun pernah menerima telepon dari sebuah rumah sakit, yaitu rumah sakit yang merupakan klinik kesehatan mental tempat Se-hyun rutin berkonsultasi. Menilai informasi itu penting, Jung-hoon memutuskan menemui dokter yang biasa menangani Se-hyun. Ia ingin mengetahui kondisi mental Se-hyun secara langsung. Dokter tersebut yang sudah mengetahui bahwa kini Se-hyun menjadi tersangka, menjelaskan bahwa Se-hyun memang sempat terindikasi memiliki sifat psikopat. Namun hal itu terjadi ketika ia baru pertama kali masuk panti asuhan. Seiring waktu, setelah dirawat dengan penuh kasih oleh ibu angkatnya, sifat tersebut perlahan menghilang. Dokter itu bahkan menegaskan bahwa seseorang dengan sifat tersebut tidak akan memiliki ketulusan yang dimiliki oleh Se-hyun dalam merawat ibu angkatnya selama ini. Penjelasan itu membuat Jung-hoon semakin ragu. Ia merasa terjebak antara mengikuti bukti yang ada atau mempercayai kata hatinya yang merasa bahwa Se-hyun bukanlah pelaku kejam. Sementara itu, di dalam mobil box milik Jok-yun, Se-hyun yang masih dalam kondisi terikat kembali didatangi oleh Si-eun dan ia memberinya makanan. Tindakan kecil itu kembali mengingatkan Se-hyun pada masa lalunya. Meski ia tumbuh dalam ketakutan karena perlakuan keras dari Jok-yun, namun kakaknya Gonso selalu memberikan perhatian dan kasih sayang. Kenangan itu terasa begitu menyentuh bagi Se-hyun. Scene kemudian berpindah ke kantor kepolisian, di mana Jin-woo yang kini menjabat sebagai ketua tim investigasi mengadakan konversi pers. Dalam konversi pers itu, ia secara resmi menyatakan bahwa Se-hyun adalah tersangka utama dari kasus pematenan berantai, dan ia juga diumumkan sebagai DPO. Karena Se-hyun adalah bagian dari divisi forensik Seoul yang dikenal sebagai kejeniusannya, pengumuman ini langsung menjadi sorotan publik. Divisi forensik Seoul pun ikut terseret dalam perhatian publik, membuat Profesor Kim, kepala divisi tersebut, berada dalam tekanan besar. Apalagi kasus lain masih belum terselesaikan, yaitu soal kandungan zat dalam tubuh atlet bisbol yang bernama Nam Sang-hyub, yang sebelumnya salah dilaporkan oleh Jun Kyung dan Oh Min Ho, masih terus bergulir. Jun Kyung pun menyarankan agar kasus Se-hyun dimanfaatkan. Tujuannya untuk menutupi kasus Nam Sang-hyub sekaligus menuduh bahwa orang yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut adalah Se-hyun. Profesor Kim pun menyetujui ide tersebut. Bahkan ia mengusulkan untuk menyebarkan lebih banyak informasi negatif mengenai Se-hyun. Sementara itu, Jung-hoon yang baru saja mendapatkan penjelasan dari dokter terlihat termenung dan terus memikirkan sosok Se-hyun. Ia merasa bahwa Se-hyun bukanlah seorang pelaku keji seperti yang dituduhkan. Tak lama, Jung-hoon mendapat panggilan telepon dari Chang Jin. Chang Jin mengatakan bahwa ada informasi penting yang harus segera diketahui oleh Jung-hoon. Adegan kembali kepada Se-hyun. Saat itu, pintu mobil box terbuka. Dengan tubuh yang lemah, Se-hyun berusaha merangkak keluar. Namun begitu ia keluar, ia langsung dihadapkan dengan sosok Yoon Jok-yun yang sedang duduk santai sambil memegang makanan.
Melihat Sehyun, Yoon Jok-hyun menyapanya dengan tenang, lalu meminta Si-eun untuk melepaskan ikatan dari Sehyun dan mengajaknya untuk ikut makan bersama. Sehyun yang tak memiliki pilihan lain akhirnya berjalan perlahan dan duduk di samping Jok-hyun. Tak lama, gas portable yang digunakan untuk memasak pun habis. Yoon Jok-hyun lalu menyuruh Si-eun, anak kecil itu, untuk mengambil gas cadangan dari dalam mobil box. Setelah Si-eun pergi, Sehyun menatap tajam ke arah Yoon Jok-hyun. Ia lalu bertanya dengan tenang, apa sebenarnya tujuan Jok-hyun menjadikannya sebagai tersangka dalam kasus ini? Dengan senyum tipisnya, ia pun menjawab bahwa semua ini ia lakukan agar Sehyun kembali. Ia ingin Sehyun kembali menjadi asistennya seperti dulu. Mendengar itu, Sehyun kembali bertanya, bagaimana nasib Si-eun jika dirinya memutuskan untuk kembali? Tanpa ragu, Yoon berkata bahwa ia berencana memateni Si-eun karena menurutnya anak itu sudah tak berguna. Sekejap setelah mendengar jawaban itu, Sehyun yang sejak tadi menyembunyikan peso langsung mencoba menghabek Jok-hyun. Namun, Jok-hyun jauh lebih sigap. Ia berhasil menahan serangan Sehyun dan bahkan membalikan keadaan. Lalu ia menggunakan peso itu untuk melukai Sehyun. Dan apa yang terjadi setelahnya belum diperlihatkan. Cerita pun beralih ke kilas balik. Saat kecil, Sehyun pernah disuruh oleh Jok-hyun membersihkan noda merah dari dalam mobil box. Noda tersebut berasal dari para korban pematenan yang baru saja dilakukan oleh Jok-hyun. Namun, hari itu adalah hari ulang tahun Sehyun. Kakaknya yaitu Ganso sebelumnya berjanji akan memberikan hadiah. Karena terlalu senang, Sehyun kecil melupakan tugas yang diberikan oleh Jok-hyun. Ketika Gonso datang dan melihat ada mobil box yang mencurigakan, ia pun memutuskan untuk masuk. Ia terkejut saat mendapati bekas noda merah di dalam mobil box itu. Dan saat itulah juga Gonso menyadari bahwa selama ini ia tak pernah tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Jok-hyun dan adiknya. Kisah pun kembali ke masa kini. Dan kini terungkap bahwa informasi penting yang dimaksud oleh Chang Jin adalah tentang Hongju, yang sebelumnya diduga telah paten oleh tangan Sehyun. Namun ternyata Hongju masih hidup. Bahkan kini ia memberikan kesaksian bahwa dirinya selamat karena ditolong oleh seseorang. Chang Jin dan Jang Hook yang bertugas memeriksa langsung berkata kepada Hongju apakah benar Sehyun adalah pelaku yang menyerangnya. Namun dengan tegas Hongju menjawab, justru Sehyunlah orang yang menyelamatkannya dan menyuruhnya bersembunyi demi keselamatannya. Kesaksian itu membuat Chang Jin semakin bingung. Ia kembali bertanya, apakah Hongju sempat melihat wajah orang yang berusaha mencelakainya? Namun ia mengingat jelas bahwa tangan orang itu memiliki aroma sabun cuci pakaian. Karena informasi itu dianggap sangat penting, Chang Jin diam-diam menemui Jung Hoon. Dan ia memberitahukan bahwa kesaksian Hongju memperkuat dugaan terhadap Yoon Jok-hyun. Namun mencari bukti keterlibatan Yoon Jok-hyun tidaklah mudah. Kepala polisi Jinre kemungkinan besar tidak akan mengizinkan pemeriksaan rumah Jok-hyun. Apalagi Jok-hyun kini dianggap sebagai korban dan sosok yang dihormati oleh warga sekitar. Di sisi lain, Jong-hoon sendiri sudah dianggap melanggar perintah atasan. Meski demikian, Jung-hoon merasa tidak memiliki pilihan. Ia mengatakan kepada Chang Jin bahwa ia akan tetap memeriksa rumah Jok-hyun, walaupun itu berarti ia bisa dikeluarkan dari kepolisian. Mendengar niat itu, Chang Jin meminta Jung-hoon untuk menunggu. Ia akan mencoba membujuk kepala polisi Jinre secara langsung. Chang Jin lalu menyampaikan argumennya kepada kepala Jinre dan Jinwoo. Ia menjelaskan adanya kemungkinan keterlibatan Jok-hyun dan meminta izin resmi untuk memeriksa rumahnya. Sayangnya, penjelasan Chang Jin hanya bersifat dugaan tanpa bukti konkret. Apalagi Yoon terkenal sebagai orang baik, memiliki kekurangan fisik, dan kini dianggap sebagai korban. Permintaan itu langsung ditolak. Bahkan, kepala polisi Jinre memutuskan untuk memindahkan Chang Jin ke divisi lalu lintas. Keputusan itu membuat harapan Chang Jin untuk membantu Jung-hoon semakin pupus.
Namun ternyata pemindahan itu memang sudah ia perhitungkan. Chang Jin sengaja menerima perpindahan tugas. Tujuannya agar ia bisa lebih leluasa untuk membantu Jung Hoon tanpa terkekang struktur kepolisian. Tak hanya itu, Jang Hook dan Sukwu memutuskan untuk ikut bersamanya. Mereka semua kini bergabung diam-diam untuk menyelidiki rumah milik Jok Hyun. Saat mereka masuk ke rumah tersebut, mereka langsung merasa ada kejanggalan. Rumah Jok Hyun terlalu rapi dan tidak sesuai dengan kondisi fisiknya. Jang Hook lalu meminta mereka untuk memeriksa sebuah kamar. Kamar tersebut tampak seperti kamar perempuan. Padahal anak perempuan Jok Hyun dikabarkan sudah lama paten. Chang Jin mencoba mencari sidik jari, namun belum sempat selesai, Sukwu datang dengan kabar bahwa Jok Hyun telah tiba di lokasi. 깜짝이야. 이게 엄한데 다친 게 없어서? Mendengar itu, mereka langsung panik. Sukwu pun mengambil inisiatif untuk mengulur waktu agar ketiganya bisa keluar tanpa diketahui Jok Hyun. Usahanya pun berhasil, mereka lolos tanpa ketahuan. Namun, Jok Hyun tampaknya memiliki insting yang sangat tajam. Ia langsung menyadari bahwa rumahnya telah diperiksa oleh seseorang. Sementara itu, kondisi Chae-hyun semakin memburuk. Tangannya luka cukup parah akibat insiden sebelumnya. Si-eun mencoba mengobatinya dengan peralatan seadanya. Tindakan kecil itu membuat Chae-hyun merasa iba. Karena apa yang dilakukan Si-eun mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa kecil. Namun, kondisi Chae-hyun semakin kritis. Kehilangan banyak getih membuat tubuhnya melemah dan membuat Si-eun terlihat panik. 언니! 괜찮아요? Di kantor kepolisian, Sukwu memberikan informasi kepada Jang Hook mengenai transaksi mencurigakan dari rekening Jok Hyun. Tercatat bahwa Yun sempat menyewa mobil, padahal saat itu ia sedang dirawat di rumah sakit. Jang Hook pun segera menyampaikan informasi itu kepada Chang Jin yang kini berada di divisi lalu lintas. Dengan posisinya yang baru, Chang Jin lebih mudah melacak kendaraan yang disewa oleh Jok Hyun. Setelah informasi itu sampai ke Jung Hoon, ia langsung bergerak cepat untuk mencari mobil box yang dicurigai. Tak lama berselang, ia menemukan mobil yang sesuai dengan deskripsi. Jung Hoon pun diam-diam mulai membuntuti kendaraan tersebut. Ketika mobil itu berhenti di lampu merah, Jung Hoon sempat menjauh untuk menghindari kecurigaan. Hal itu membuatnya sedikit kehilangan jejak. Kemudian mobil tersebut berhenti di dekat sebuah apotek. Jok Hyun menyuruh Si-eun masuk dan membeli obat untuk Chae-hyun. 좀만 참아. Namun, karena obat tersebut membutuhkan resep dokter, Si-eun kembali dengan tangan kosong. 소방전 있어야 살 수 있. Melihat kondisi Chae-hyun semakin parah, Yun mulai merasa khawatir. Chae-hyun pun memanfaatkan momen itu. Ia meminta agar mereka bertiga masuk ke apotek bersama-sama agar terlihat meyakinkan. Jok Hyun yang tidak punya pilihan menyetujuinya, dan mereka pun lalu masuk ke apotek. Di dalam, Chae-hyun diam-diam mengambil obat semprot. Dan ketika Jok Hyun lengah, ia langsung menyemprotkan obat tersebut ke wajah Jok Hyun. Dalam kondisi itu, ia segera meminta bantuan kepada petugas apotek untuk menghubungi polisi. Sementara, ia mengajak Si-eun untuk segera melarikan diri. Namun, Si-eun menolak untuk pergi. Tak lama kemudian, Jok Hyun berhasil bangkit kembali. Ia langsung menyerang Chae-hyun hingga Chae-hyun kembali kehilangan kesadaran. Di saat yang genting itu, Jung Hoon akhirnya tiba di lokasi. Tanpa pikir panjang, ia langsung mencoba menolong Chae-hyun dengan menghadang Yoon Jok Hyun. Namun, karena terburu-buru, Jung Hoon melakukan kesalahan fatal. Alih-alih memastikan Jok Hyun tak bisa bergerak atau kehilangan kesadaran terlebih dahulu, ia justru fokus menolong Chae-hyun terlebih dahulu. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Jok Hyun yang langsung menuncurkan pisau ke tubuh Jung Hoon. Setelah itu, Jok Hyun kembali mencoba membawa pergi Chae-hyun.
Namun, Jung-hoon yang sudah dalam keadaan terluka parah masih berusaha menghentikannya. Jok-hyun pun mencoba kembali menyerang Jung-hoon. Beruntung, petugas kepolisian yang sebelumnya dihubungi oleh ibu pemilik apotek tiba tepat waktu. Petugas langsung memberikan peringatan kepada Jok-hyun untuk menyerah. Namun, Jok-hyun yang begitu cerdik justru menjadikan Si-eun sebagai tameng agar dia bisa melarikan diri. 세은이 이리 와. Melihat Jung-hoon tergeletak dalam kondisi parah, Se-hyun memohon agar ia bertahan. Ia meyakinkan bahwa ambulan akan segera datang. Namun, Jung-hoon yang kehilangan banyak getih hanya sempat mengucapkan satu kalimat terakhir. Setelah itu, nasibnya pun tidak diperlihatkan. Cerita pun ditutup dengan akhir yang menggantung. Untuk kelanjutan dramanya, jika tidak ada kendala, seperti biasa akan Mamang upload di minggu depan. Terima kasih banyak untuk semua yang telah menonton hingga akhir. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa share juga ini ke teman-teman kalian. Dan tentunya jangan lupa di subscribe juga, karena dukungan kalian sangat berarti buat Mamang. Akhir kata, Mamang pamit undur diri. Sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih, salam hangat, dan bye-bye.